Ketika kita lebih mempertimbangkan kenyamanan diri kita sendiri dalam ibadah dibandingkan firman Tuhan, apakah kita sedang membangun mesbah untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita sedang mempelajari seri pelajaran Kembali ke Mesbah, dan kita sudah sampai pada pelajaran ke-6 dengan judul Mesbah yang Rusak Dipulihkan. Dan kita belajar dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Dan kami sangat menghimbau teman-teman sahabat Inverse kalian untuk belajar secara pribadi pelajaran Inverse pekan ini sebelum menonton video ini atau selagi menonton video ini. Dan saya bersama-sama dengan Pendeta Evan, ada Bang Serlius dan juga Kalana. Shalom. Shalom. Oke, untuk mulai Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mohon Roh Tuhan menguasai kami dalam pikiran kami untuk kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Terlebih kami beroleh kuasa untuk menghidupkan kebenaran firman-Mu melalui pelajaran inverse yang kami akan pelajari pada saat ini. Ampuni Tuhan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita belajar dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan membacakan ayat 30, 36 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37, "Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." 38, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Ayat 40, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Oke. Pekan lalu kita belajar bahwa mesbah pagi dan petang adalah cara Tuhan untuk menolong bangsa Israel agar tetap terlindung baik dari dalam maupun dari luar, ya, terlindung dari hal-hal buruk. Nah, pekan ini kita belajar bahwa ternyata hal ini ternyata tidak dipertahankan gitu ya. Dan Pak Pendeta, boleh tolong jelaskan terlebih dahulu bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu seperti yang kita baca, dan apa hubungannya dengan judul pelajaran pekan ini, yaitu mesbah yang rusak dipulihkan. Ya, oke. Jadi situasi yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel ketika ini adalah bahwa di tempat atau di negeri itu terjadi kekeringan, bencana kekeringan. Dan kita bisa bayangkan untuk waktu yang lama tidak ada hujan, sehingga mereka mengalami kesulitan, kelaparan, dan juga panen yang gagal dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tetapi ada hal yang lebih mengerikan sebenarnya yang terjadi. Di saat itu bangsa ini bukan hanya mengalami kekeringan secara musim, tetapi mereka mengalami kekeringan secara rohani. Ini di bawah pemerintahan Raja Ahab. Kita tahu istrinya bernama Isabel yang berkuasa pada waktu itu, dan raja yang memerintah atas Israel ini telah mengalihkan perbaktian yang dilakukan oleh orang Israel yang harusnya di bait suci Allah, itu mereka sudah abaikan. Mereka justru membangun mesbah-mesbah penyembahan berhala, dan mereka sudah begitu jauh dari Tuhan
yang dipelopori oleh rajanya sendiri yang berkuasa pada waktu itu. Jadi bukan hanya kekeringan secara musim yang terjadi, tetapi terjadi kehancuran secara rohani di mana mereka sudah begitu jauh dari Tuhan, menyembah berhala-berhala dan sudah meninggalkan perbaktian-perbaktian yang umat-umat Tuhan lakukan selama ini di mezbah ataupun di bait Allah. Itu yang terjadi pada waktu itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Dan kalau ada pelajaran pekan ini ditunjukkan bahwa kemurtatan bangsa Israel ini tidak terjadi secara tiba-tiba langsung gitu ya, langsung. Tapi mulai dari mana mereka mengubah cara penyembahan yang Tuhan sudah tetapkan, mulai dari Harun waktu dulu kan, ada lembu-lembu Yerobeam juga. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman bangsa ini? Kalian dan Bang Sedulus mungkin boleh sharing ya, cara penyembahan apa yang berbeda dari apa yang Tuhan sudah tetapkan yang mungkin sudah kita ubah, baik dalam penyembahan secara pribadi atau mungkin jemaat atau mungkin secara keluarga. Baik, mungkin kehidupan bangsa Israel yang sedang kita pelajari saat ini sangat relatable dengan kehidupan kita sekarang ya. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa perubahan itu tidak secara mendadak, tetapi secara perlahan-lahan. Kalau di zaman sekarang mungkin perubahan-perubahan tersebut bisa kita rasakan dari berbagai faktor. Mungkin dari kesibukan kita jadi kita nggak renungan pagi lagi, atau cuman formalitas aja, yang penting udah, ya kan? Atau dan kalau misalkan kita bahas tadi juga bahwa mungkin ada sedikit demi sedikit culture yang kita bawa ke dalam gereja, sehingga lama-kelamaan kita mulai kompromi. Segala sesuatu hal yang prinsipal lalu kita buat kompromi, itu akan lama-lama membawa kita ke dalam kehancuran mezbah yang sebenarnya Tuhan tidak mau kita sampai rusak, ya kan? Dan mungkin salah satu culture yang bisa saya sebutkan adalah bagaimana cara penyembahan kita melalui musik, mungkin yang sampai saat ini masih saja jadi perdebatan sebenarnya. Padahal itu adalah sesuatu yang simpel sebenarnya kalau misalkan kita pelajari ya. Tapi ya yang bisa saya dapat dari pelajaran ini adalah itu tadi, kita sebenarnya bisa mengkategorikan hal tersebut ya. Manakah hal-hal prinsipal yang sama sekali tidak boleh kita kompromikan, mana hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tolerir, ya kan? Karena ketika yang prinsipal kita seperti tadi, dia mengubah tempat, ya kan? Ketika sudah mengubah tempat perbaktian, itu akan sudah beda cerita. Karena itu kan prinsipal tadi, di minggu sebelumnya kita sudah pelajari bahwa tempat yang Tuhan inginkan itu adalah sesuatu hal yang khusus, ya kan? Sampai Tuhan merancang sendiri, Tuhan kasih tahu bahan-bahannya dari apa, bagaimana bentuknya, apa-apa aja ini dalam. Tapi ketika itu berarti kan satu hal yang prinsipal sebenarnya nggak boleh digantikan. Tapi ketika mereka berani menggantikan tempat ibadah mereka, akhirnya lama-kelamaan kompromi tersebut membawa mereka kepada kehancuran. Hal pertama yang saya lihat dalam diri kehidupan beribadah ini, memang pengaruh pemimpin sangat besar. Kalau kita melihat di kisah Israel, ketika Musa naik ke gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya, dan mereka merasa bahwa Musa sudah mati, nggak ada lagi pemimpin kami. Tapi kalau kita melihat Harun sendiri, yang saya pribadi lihat bahwa dia adalah juru bicara daripada Musa, dia memiliki lemah iman di sana. Jadi pengaruh inilah yang membuat orang Israel itu sendiri sampai jatuh dalam penyembahan. Dan kalau kita melihat modern ini, tantangan terbesar khususnya orang muda yaitu iPhone atau handphone ini sendiri. Terkadang karena sudah terbiasa, nanti akan ada lagu pujian, karena kita sudah tahu apa rundown acaranya, jadi kita tidak terlalu fokus lagi dalam kebaktian. Kita punya acara tersendiri, dan itulah yang sering terjadi sama orang-orang, yaitu istilahnya disebut dalam istilah itu compassion fatigue. Artinya yang awalnya dulu kita masih benar-benar solemn di hadapan Tuhan, tapi semakin kesini dengan adanya ibadah yang persis sama terus, kita mengalami yang namanya compassion fatigue. Artinya merasa yaudah acuh tak acuh, karena sudah biasa, yaudah itulah yang saya harus lakukan. Jadi untuk menghindari hal ini sebenarnya kita memang butuh kesadaran diri, komitmen bahwa di ibadah itu Tuhan hadir di sana, dan itulah pergumulan kita bersama, tapi Tuhan akan membantu kita dalam melewati hal ini. Dan saya
sebenarnya sadari ya berhala-berhala itu yang sebenarnya menyingkirkan kita melihat bahwa kehadiran Tuhan ada di situ gitu ya. Baik itu dalam renungan secara pribadi, renungan keluarga, ataupun di jemaat. Karena biasanya kalau udah di gereja juga ya udah kebawa ngantuk, udah lihat kesana kemari. Jadi ngerasa oh ya ini cuma pertemuan, ya udah pertemuan aja teman-teman, semua orang seiman. Tapi kita nggak ngelihat kalau Tuhan tuh hadir. Itu yang mungkin setan berusaha terus untuk ganggu dan compassion fatigue ya. Wah, itu istilah baru Sahabat Inverse. Oke. Baik, Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, mengapa Tuhan itu memilih cara untuk menunjukkan kuasanya di Gunung Karmel saat itu sangat dramatis ya. Saya nggak bisa ngebayangin api. Kalau dari gambar kan kebayang ya, apinya benar-benar besar banget. Kalau itu terjadi sekarang ini, itu bagaimana gitu. Bahkan kalau waktu itu kebakaran Pertamina aja apinya sungguh sangat menggelegar, itu serem banget ya. Kenapa harus sedramatik itu? Mungkin ada nggak sih cara lain yang bisa Tuhan lakukan, tapi kenapa nggak dilakukan dengan cara yang lain? Kenapa harus dramatis? Ya, jadi melalui pengalaman Elia ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa dialah Allah yang wajar atau yang wajib disembah oleh orang Israel. Dan melalui pengalaman itu dia sedang menuntun kepada bangsa itu untuk kembali kepada penyembahan yang benar. Yang tadinya kita sudah tahu mereka sudah membangun mesbah-mesbah penyembahan berhala. Jadi oleh karena mungkin kejahatan dan penyimpangan bangsa ini juga sangat sudah dramatik, maka Tuhan juga mendemonstrasikan perkara yang dramatik untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan mereka harus menyembah Allah yang benar itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ikut di satu pertemuan orang muda Kampore yang bertemakan ini. Ketika dibuat sebuah drama menceritakan ini dengan tayangan yang sudah dipersiapkan dengan luar biasa, kita terbawa kepada situasi yang luar biasa itu. Bagaimana air itu disiramkan di sana, kemudian itu pun api kemudian menyala dengan model yang dibuatlah dengan sekarang teknologi ya. Artinya memang sangat luar biasalah cerita ini kita baca. Karena memang bangsa ini sudah demikian jauh juga dari Tuhan, sehingga Tuhan juga menggunakan cara yang ya dia rasa ini efektif untuk mengajar mereka. Barangkali begitu. Saya juga kepikiran dari pernyataan pendeta tadi. Apakah kita mau tunggu sampai sedramatis itu ya? Kita punya penyimpangan dari mesbah itu sampai Tuhan harus pakai cara dramatis untuk memanggil kita semua tuh. Aduh, saya nggak kebayang. Tapi semoga melalui tayangan ini kita semua boleh kembali lagi ke mesbah diingatkan soal untuk membangun mesbah lagi. Oke, sebelum Elia tampil di berapa ratus Nabi Baal itu? 400 ya, 150. Dia pasti banyak melakukan persiapan, gak mungkin kan gak ada persiapan. Apa yang bisa kita pelajari tentang persiapan dari Elia ini? Mungkin Bang Serulis dan kalian boleh sharing. Yang saya lihat, Elia ini nabi Tuhan, dia pengantara dari Tuhan ke manusia. Jadi tentunya butuh persiapan secara pribadi. Nature-nya Elia ini manusia berdosa, dan dia harus menyampaikan pesan dari Tuhan yang Maha Kudus kepada orang-orang Israel yang saat itu bisa dikategorikan sebagai sudah tegar tengkuk. Jadi benar-benar susah untuk mendengarkan amaran Tuhan. Dan juga yang kedua di sana, saya rasa Elia pun di sana punya risiko yang besar. Karena orang Israel ini sudah benar-benar nggak kenal Tuhan lagi. Dengan kata lain, cara hidup mereka pun sudah brutal. Bahkan mereka akan membunuh seseorang yang menegur mereka secara langsung. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka hidupkan. Jadi yang saya lihat di sini persiapan dari Elia yang kita pelajari adalah dia punya hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan dia siapa, yang dia sembah dari siapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia benar-benar tahu. Jadi nggak sekedar oke, ini Tuhan pencipta, dia menciptakan langit dan bumi 6 hari, tidak. Tapi dia punya pengalaman pribadi di sana. Jadi orang-orang muda, tantangan di dunia modern ini sangat besar. Itu sebabnya kenal Tuhanmu secara pribadi, tahu dia siapa Tuhanmu dalam kehidupan personal experience semua. Itu yang saya dapat sampaikan. Amin. Kalau dari kisahnya Elia ini,
sebenarnya Elia ini ada masa-masa di mana dia juga ini ya kena mental juga ya istilahnya kalau zaman sekarang. Dia sempat putus asa juga, sempat merasa sendirian. Jadi sebenarnya ketika kita merasakan hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang manusiawi, dimana karena kita memang sudah jatuh ke dalam dosa, hal-hal seperti itu pasti akan kita rasakan. Tetapi apa yang bisa kita dapat dari pelajaran Elia ini bahwa walaupun dia dalam keadaan seperti itu, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Kak Sarilius, bahwa Elia ini tetap ketika Tuhan datang kepada dia, Elia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dia, sehingga yang tadinya dia dari pelarian, pada saat itu kan dia dari pelarian ya kan, setelah menyampaikan pesan Tuhan bahwa kalian akan kekeringan selama 3 tahun gitu kan, dia dari pelarian dia balik lagi, dia menantang pada saat itu dia menyuruh Obadya untuk menyampaikan kepada Isabel ya kan, padahal di saat yang bersamaan pun dia menerima berita bahwa Isabel ini baru aja membantai nabi-nabi Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, kita percaya mau apapun yang kita hadapi di depan, kita nggak akan perlu takut. Saya jadi teringat kata-kata teman-teman dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan walaupun memang kita memang harus mati, it's okay. Yang penting kita mati dalam Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi dalam masa-masa struggling, percayalah ketika kita benar-benar berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Selamat datang kembali sahabat Inverse, mari kita lanjutkan diskusi kita. Baik, tadi kita sudah belajar tentang Elia di Gunung Karmel dalam topik mesbah yang dipulihkan. Nah, pelajaran utama dari sikap Elia di Gunung Karmel ini kita boleh lihat bahwa keberanian Elia ya, tadi Kalana juga sudah mention, untuk menerima panggilan Tuhan untuk berdiri sendiri ya. Walaupun mungkin secara manusia kita lihat itu sendiri, tapi kita percaya itu banyak yang menyertai ya, tapi kan secara manusia itu sendirian, dan itu bagi Tuhan. Apakah Kalana mungkin punya pengalaman yang boleh di-share kepada sahabat Inverse kalian, bagaimana Tuhan menolong Kalana untuk tetap setia memilih Tuhan walaupun sendirian gitu kan? Apa yang membuat Kalana berani dan tidak takut? Oke, jadi
mungkin masalah yang saya hadapi tidak sebesar masalah Elia ya. Tapi jadi waktu itu saya ingat saya SMP, jadi saya sekolah bukan di sekolah Advent, dan pada waktu itu belum ada sekolah swasta lain selain Advent yang memang libur pada hari Sabat. Jadi pada waktu itu mau menjelang ujian nasional, saya dipanggil sama wali kelas saya, terus dia bilang, jadi ini kamu ujian nasional nggak akan masuk lagi hari Sabtu. Oh iya Bu, dengan mantapnya saya ngomong gitu. Karena memang puji Tuhannya orang tua saya selalu menekankan bahwa apapun resikonya, pokoknya jangan pernah mengorbankan hari Sabat. Nggak apa-apa kamu nggak lulus kalau karena hari Sabat, tapi kalau karena hal lain nggak boleh. Jadi kalau karena hari Sabat nggak apa-apa. Jadi pada waktu guru saya manggil pun saya santai aja. Saya bilang, pada saat guru saya bilang, jadi kalau misalkan kamu nanti nggak lulus gimana? Oh iya nggak apa-apa Bu. Orang tua saya juga bilang katanya sih nggak apa-apa. Karena kami percaya bahwa ketika kami abai sama hukum Tuhan, apa yang kami dapatkan dari dunia itu nggak akan bermanfaat. Semua itu sia-sia gitu. Jadi yang terpenting adalah mengutamakan Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jalan, saya bilang gitu. Dan memang di sekolah itu cuma saya doang yang Advent gitu. Dan puji Tuhan memang pada saat itu sebenarnya dalam hati agak takut juga ya pas dibilangin kayak gitu. Tapi kan langsung kebayang, wah malu juga nih cuma saya satu-satunya yang nggak lulus gitu kan. Tapi puji Tuhan memang pada saat itu, dan karena kita juga ya nggak cuma berdoa tapi memang ada usaha. Jadi mama saya usaha untuk ngurus izin untuk sampai ke ada satu departemen pemerintah lah yang mengurusi itu. Akhirnya dapat izin dan puji Tuhan berjalan lancar dan saya bisa mendapat nilai yang baik dan lulus dengan baik juga. Jadi ya itu adalah salah satu kesaksian. Jadi walaupun kita sendiri, as long as itu adalah kita untuk demi mempertahankan prinsip-prinsip Tuhan, ya jangan pernah takut. Ya, thank you Galana for sharing. Dan kita juga boleh melihat Elia seorang diri dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang saat itu bahwa mereka telah membangun mezbah yang tidak berkenan bagi Tuhan ya. Nah, mungkin bagaimana sebagai orang muda kita boleh merespon ketika kita melihat mezbah keluarga kita atau komunitas atau jemaat kita itu sudah mulai retak atau rusak. Apakah ada hal konkret, hal praktikal yang bisa kita lakukan selain berdoa ya? Mungkin Pak Pendeta dan Bang Serwus boleh sharing. Oke, jadi menarik sekali tadi ya Kak Lana sharing tentang pengalaman. Jadi sahabat orang muda, kita harus tetap berdiri teguh dalam kebenaran meskipun kita sendiri, dan itulah orang yang punya integritas. Dia tetap melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang melihatnya. Itulah orang muda yang kita harapkan yang punya integritas. Nah, sekarang dari pengalaman Elia kita juga belajar bahwa kita juga dipanggil menjadi orang yang boleh memberi kontribusi untuk memulihkan mezbah. Apakah di keluarga kita dan juga mungkin di komunitas dan bahkan mungkin juga di pelayanan jemaat. Tetapi jangan lupa sahabat orang muda, dengan motif hati yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan waktu yang benar, maka tujuan kita akan tercapai. Jadi jangan juga kita dengan cara yang salah, dengan waktu yang tidak tepat, itu juga nanti kemudian tidak menjadi produktif ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Tentu selain berdoa, tapi ada hal-hal yang kita bisa kontribusikan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kita rasa sudah rusak. Secara praktis ya kita bisa berbicara dengan para pendeta kita, penatua jemaat kita konsultasi dengan orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, kita sharing, kita sampaikan masukan dengan bijak, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, didasari dengan motif yang tepat, maka ditambah campur tangan Tuhan, maka semua itu bisa berjalan dengan baik. Jadi seringkali ada orang motifnya sudah benar, tapi caranya tidak tepat, apalagi waktunya tidak pas, maka itu kemudian tidak jadi produktif. Jadi segala sesuatu perlu dipertimbangkan dengan bijak, tapi tidak bijak juga kalau kita hanya berdiam diri ketika ada sesuatu yang kita bisa kontribusikan untuk perbaikan sesuatu. Bahkan mungkin di pekerjaan juga kita bisa datang kepada pimpinan kita sampaikan dengan baik, dengan bijak, dan lain sebagainya. Itu saya pikir. Oke, terima kasih Pak Pendeta.
Kalau dari saya pribadi yang saya lihat, saya yakin saat itu Elia pasti punya mentalitas kalau bukan saya siapa lagi yang lakukan pekerjaan Tuhan ini. Dan mentalitas yang sama sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang muda. Karena kebanyakan khususnya orang muda di saat sekarang ini, mereka bertanya apa sih yang gereja dapat lakukan untuk saya, untuk bisa stay di gereja ini. Atau apa sih yang dapat keluarga lakukan untuk saya, supaya saya tetap nurut sama mereka. Coba kita balik pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan untuk gereja Tuhan? Apa yang saya harus lakukan untuk keluarga saya, untuk adik saya, untuk pertumbuhan mereka? Jadi dengan adanya mentalitas seperti itu, saya yakin teman-teman akan punya sense of belonging. Bahwa teman-teman punya responsibility di gereja atau di komunitas teman-teman berada. Jadi saya challenge teman-teman orang muda semua, mari kita rubah mentalitas kita. Apa sih yang kontribusi saya yang saya dapat berikan untuk gereja, komunitas, dan keluarga di mana saya berada. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban dari panelis kalian. Dan terasa kita sudah sampai penghujung diskusi. Mungkin Pak Pendeta, Bang Cyrus dan Kalana boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi sahabat orang muda, mari kita jujur melihat ke dalam diri kita. Adakah dinding atau bagian dalam mesbah pribadi kita yang sedikit terganggu ataupun mungkin rusak yang perlu kita pulihkan? Apakah mungkin dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman, dalam hal melayani, dan hal-hal yang lain. Mari kita melihat ke dalam diri kita yang pertama. Adakah mungkin bagian mesbah yang harus dipulihkan? Mungkin kita nggak menyembah berhala seperti zamannya Elia, tapi ada hal-hal yang mungkin kita prioritaskan, dahulukan lebih daripada Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di komunitas kita, di jemaat, di lingkungan di mana kita berada, kontribusi apa yang kita bisa buat atau berikan untuk sebuah pemulihan untuk hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya pikir itu. Amin. Ada satu kalimat yang menarik bagi saya, yaitu I know whom I have believed. Saya yakin Elia mengenal Tuhan dia secara pribadi. Teman-teman orang muda, ada satu closing statement yang saya mau sampaikan bahwa kenali Tuhanmu, karena ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, kita punya langkah yang pasti. Jadi di dalam Tuhan ada masa depan yang pasti, harapan yang pasti, karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Jadi mungkin saat ini teman-teman pergumulan pribadi atau keluarga atau pekerjaan, dengan kita mengenal Tuhan, kita punya kepastian masa depan. Itu janji yang Tuhan sudah berikan. Dan ya ada amin. Amin. Kalau dari aku, sebagaimana mezbah yang rusak itu bukan hal yang tiba-tiba, begitu juga dengan mental yang seperti kita lihat ada pada Elia. Itu bukanlah satu hal yang dibentuk instan hanya karena dia berdoa kepada Tuhan, tetapi itu adalah satu hal yang mengalami satu proses. Jadi mari kita belajar untuk mempunyai mental seperti Elia. Dari hal-hal kecil kita berani untuk mengatakan tidak kepada dosa, berani mengatakan bahwa dosa itu adalah dosa, sehingga kita bisa berdiri untuk mempertahankan Tuhan. Amin. Baik, Bang Cyrus, sebagai pemimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas intersection ini untuk mengajari kami bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi modern ini banyak sekali perubahan drastis yang terjadi dalam perbaktian kami. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami khususnya orang muda dalam membuat satu perubahan transformasi yang baru dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Eben, Bang Cyrus, Kalana, dan seluruh sahabat Inbers yang telah menyaksikan diskusi ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye. Bye.